semoga di ibadah Zoom selanjutnya bisa banyak lagi yang datang ya teman-teman. Ya, sangat diharapkan partisipasinya supaya kita bisa bertemu dan kita bisa beribadah bersama. Ya, cita-cita juga ya Kak ya. Ya. Ya teman-teman, hari ini kita akan kembali lagi beribadah dan membawa firman hari ini yaitu Kak Ragil. Ya teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan yang akan diiringi oleh Kak Vicky. Ya teman-teman, lagu pertama yaitu dari Kidung Jemaat 27, Meski Tak Layak Diriku. Teman-teman teruna, kita akan menyanyikan satu pujian lagi dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Bait yang pertama dan bait yang keempat. Saat ini waktunya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari siapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari Kitab Imamat, pasalnya yang ke-8, ayat pertama sampai dengan yang ke-30. Kitab Imamat, pasal 8, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-30.
apabila kitab kita sudah terbuka, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pagi hari yang begitu indah yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Saat ini bersama kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan salah dosa kami, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat dari Kitab Imamat pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-30 yang menyatakan, Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannyalah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannyalah kemeja kepada mereka. Diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya.
Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi, Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian, ditabiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu tanggal 8 November tahun 2020, kita akan bersama-sama belajar dari kitab Imamat. Firman Tuhan dan segala tulisan yang tertuang dalam kitab Imamat kebanyakan mengajarkan tentang tata cara atau peraturan-peraturan dalam melakukan ibadah, memberikan persembahan korban, atau juga pemilihan imam untuk bangsa Israel. Hal ini dilakukan agar bangsa Israel tetap ingat bagaimana Tuhan selalu melakukan perkara yang besar untuk menyelamatkan bangsa pilihannya. Kalau kita lihat dulu di awal-awal cerita tentang bangsa Israel, di mana mereka harus berjuang keluar dari tanah Mesir, kemudian melewati laut terberau dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk dari penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Oleh karenanya di dalam kitab Imamat ini diajarkan untuk melakukan setiap ibadah dan ritual sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, judul pelajaran kita pada hari ini adalah dipilih untuk menjadi gembala dan pelayan. Perikop bacaan kita pada kitab Imamat pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-30 menceritakan tentang tata cara dan proses pelaksanaan pentahbisan Harun dan anak-anaknya secara rinci dan teratur.
Seluruh aturan yang ada harus dilakukan oleh Musa dan dilakukan juga secara seksama oleh Harun dan juga anak-anaknya. Hal ini mau mengajarkan kita dua hal besar. Yang pertama, pemilihan sebagai seorang imam, jabatan sebagai seorang imam itu dipilih oleh Tuhan dan berdasarkan dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Jadi Musa, Harun dan anak-anaknya harus melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah teman-teman, selain itu poin yang keduanya adalah sebagai seorang imam, sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus menguduskan diri kita dan mempertahankan kekudusan tersebut. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat Tuhan telah dipilih oleh Tuhan, telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan sampai dengan saat ini, di kondisi kita yang saat ini, teman-teman bayangkan dari bulan Maret ya, sampai dengan saat ini, dengan kondisi adanya COVID-19, sampai dengan saat ini kita masih bisa hidup sehat, kita masih bisa tertawa bahagia, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa makan, bangun pagi, menikmati hari kita dengan sangat berkecukupan. Itu juga bentuk dari penyertaan Tuhan. Oleh karenanya, sudah selayaknya kita terus setia kepada Tuhan. Selayaknya kita menjaga kekudusan dan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menjaga kekudusan hidup kita? Dengan terus mencari tahu apa sih yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Pertanyaan lanjutannya, gimana caranya kita cari tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita? Apa? Balik lagi ya teman-teman, punya relasi yang baik dengan Tuhan. Baca Alkitabnya, selalu siapkan waktunya untuk melakukan saat teduh, doa, dan terus mencari tahu apa sih yang Tuhan, hal-hal positif apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, untuk menjadi seorang pelayan pun kita nggak harus tunggu sampai nanti besar untuk menjadi seorang pelayan. Misalnya seperti kakak atau kakak pelayan yang lain, atau menjadi majelis jemaat, atau menjadi pendeta, bahkan nanti hari ini pun teman-teman bisa menjadi pelayan Tuhan. Gimana cara kalian menjadi pelayan Tuhan? Mulailah dari hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan dengan talenta yang kalian miliki. Misalnya, teman-teman diberikan talenta untuk bernyanyi, untuk main gitar, atau menjadi seorang motivator, memberikan semangat untuk teman-teman yang lainnya. Itu pun sebagai bentuk pelayanan kalian. Jadi teman-teman, dari sekarang belajarlah untuk hidup yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan apa? Dengan apapun yang kalian miliki saat ini. Walaupun itu kecil, menurut kalian kayak masih ragu-ragu, aku malu mungkin buat nyanyi, aku malu mungkin untuk menjadi seorang gitaris dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Yuk belajar untuk bisa memberikan itu sebagai bentuk dari rasa syukurnya teman-teman kepada Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan berikan untuk teman-teman. Jadi mari belajar mempertahankan kekudusan kita. Mari belajar membangun relasi intim dengan Tuhan. Mari bersama melayani dengan talenta yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Ajar kami
untuk bisa menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia sebagai bentuk ucapan syukur kami atas setiap berkat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.